So, good evening. Okay, so this is our first meeting, right? Okay, so Miss menjelaskannya totally bahasa Inggris atau campur bahasa Indonesia. Okay, good. Kemarin kan Miss minta kalian belajar modul 1 kan? Oke, jadi sudah dipelajari kan? Really? Okay, now let's discuss module 1. So open your module page 1.2. 1.2, page 1.2, halaman 1.2. Okay. So, sebelumnya coba lihat dulu di halaman sebelumnya modul 1, writing 1. So there are some goals or objectives that we are going to achieve. The first one, to describe yourself, mendeskripsikan diri Anda dalam bahasa tertulis. Because we are going to learn about writing, so it means tertulis. Yang kedua, mendeskripsikan orang lain. Yang ketiga, mendeskripsikan gambar dalam bahasa tertulis. Jadi itu goalnya, mendeskripsikan diri sendiri, to describe yourself, to describe other people, and to describe like pictures. Oke, bisa ya diikuti ya? Oke, sekarang kita belajar, coba dibuka halaman selanjutnya, pronouns. Oke, apa sih itu pronouns? Oke, kalau kita mau belajar tentang pronoun, kita harus tahu dulu apa itu noun, dan baru kita boleh discuss apa itu pronoun. Oke, jadi pertama, mari kita pahami dulu apa itu noun. Kata benda. So, a noun is a person, place, or thing. Place or thing adalah orang, tempat, atau benda. Itu dia noun. Jadi kalau misalnya Taiwan itu noun, tapi kalau ditambah in Taiwan itu menjadi kata keterangan. Jadi person, misalnya orang, misalnya Miss Esther itu adalah noun. Oke. Jadi nama orang itu adalah kata benda. Tempat, taman itu adalah kata benda. Think. Oke, misalnya sini ada Brian, nama orang. The car adalah benda. The cat, oke. Esther, orang. Taiwan adalah nama tempat. Jadi ini semua adalah contoh kata benda. Nah, and then we are going to learn what is it pronoun. Apa itu pronoun? Iya. Kata ganti benda. Bisa dipahami sekarang? Jadi, a pronoun is a word that can be used in place of a noun. Jadi, sebuah kata yang dapat digunakan untuk menggantikan kata benda. Oke. Bisa paham sampai di sini? Oke, good. Oke. Can't see anything? Really? Someone sent me a message that she can't see anything. Yeah, hello. I don't know. It's okay, never mind. Because I was late too. Okay. Now, tadi kita sudah belajar apa itu noun, sudah belajar itu pronoun. Nah, sekarang coba dilihat modulnya dulu. Oke. Coba di situ modulnya ada kolomnya, di situ ada subjek, objek. Jadi maksudnya subjek pronoun. Objek itu maksudnya objek pronoun. Baru yang kolom ketiga ada possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun.
Oke. Jadi ini dia. Contohnya di situ subjek. Jadi subjek dalam bahasa Inggris ada berapa? Ada berapa? Subjek dalam bahasa Inggris there are 8. There are 8. Ada 2, misalnya you untuk tunggal dan you untuk jamak. Jadi perhatikan di situ. Jadi I itu adalah orang pertama tunggal. First person. Jadi I itu bisa sambil dicatat di situ di modul I itu adalah orang pertama karena I. Yang kedua we itu orang kedua. Orang kedua, oke. Itu yang oke, ya, yang pertama I adalah orang pertama. Yang kedua you adalah orang kedua, you kau orang kedua, dan he adalah orang ketiga. Oke, jadi ini adalah orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, dan orang ketiga tunggal untuk laki-laki, dan she adalah orang ketiga tunggal untuk perempuan. Dan it adalah orang ketiga tunggal untuk kata benda. Sedangkan we adalah orang pertama jamak. We, kita, kan jamak. Baru you untuk jamak adalah orang kedua jamak. Sedangkan mereka adalah orang ketiga jamak. Itu dulu ya. Jadi kalau misalnya subjeknya I, berarti objeknya adalah me. Oke. Coba kita perhatikan, coba lihat modulnya. Yang pertama, poin 1 di bawah kolom. Ada itu kalimat, ada penjelasan. Posisi subjek berada di awal kalimat. Jadi subjek itu adalah kepala berarti if it is like the subject, it should be in front of the in front of the sentence. Okay, so the subject must be in front of the sentence. Contohnya di situ I am 25 years old. Jadi I di situ adalah sebagai subjek. Am di situ adalah to be yang berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Jadi 25 years old itu adalah sebagai pelengkap, komplement. Oke. Yang kedua, she is 45 kilograms. Misalnya contohnya, she is a teacher. She is a teacher. Jadi she itu oke. Wait. Bisa lihat ini enggak? Papan tulisnya enggak? Nggak bisa lihat whiteboard miss ya? Oh ya, pakai HP kalian ya, tunggulah ya, pakai ini aja. Oh ya, tunggu. Okay, sure. Tunggu. So, coba kita lanjutkan. Mumpung ini masih loading. Iya. Oke. So, perhatikan di situ. Jadi pertama, kalian harus tahu subjek. Kalian harus tahu subjek dalam bahasa Inggris. Ada 8. Itu dulu utama. Jadi, subjek itu di mana? Subjek itu berada di awal kalimat. Setelah kalian tahu apa itu subjek dan contoh jenis subjek, baru next we are going to dari subjek ke objek. Perhatikan, posisi objek berada setelah predicate. Predicate di sini kata kerja atau be. Misalnya di situ ada contoh, she likes me. She di situ sebagai subjek. Likes di situ sebagai
Iya, verb kata kerja. Me di situ sebagai objek pronoun. Jadi dia menyukai saya. She sebagai subjek, sambil ditulis-tulis ya di situ ya. Like sebagai kata kerja, me sebagai objek pronoun. Me itu objek dari me itu objek subjeknya apa? Iya, I. Jadi me itu subjeknya I. Oke. Next, coba contoh bawahnya. The suspect is her. The suspect di situ sebagai the suspect. The suspect itu sebagai, ingat, di awal kalimat itu berarti subjek. Itu kan kata benda. The suspect itu orang yang dicurigai, orang yang tertuduh. The suspect is her. Oke. Her itu di situ adalah objek dari she. Subjeknya adalah she. Is itu adalah, kalau is itu sebagai apa? Be, to be. Oke, jadi ingat, kalian nggak bisa lihat whiteboard ya? Oke. Iya, karena kalau pakai subjek nanti, pakai whiteboard nanti kalian nggak bisa lihat sebagian karena pakai HP. Oke, jadi jadi ingat ya. Makanya kalian sambil tulis dulu di situ. Di situ she yang ulangi, she likes me, she sebagai subjek. Likes di situ sebagai verb, kata kerja. Me itu adalah sebagai objek. Oke. Yang selanjutnya, the suspect is her. The suspect di situ adalah noun. Ini adalah noun berfungsi sebagai subjek. Kan tadi kan noun, masih ingat contoh noun itu apa? Per orang dan tempat. Itu dia. Jadi noun itu bisa juga berfungsi sebagai subjek. Jadi yang berfungsi sebagai subjek itu adalah noun dan pronoun. Pronoun di situ maksudnya subjek pronoun. Oke. Jadi kalau misalnya nounnya the suspect itu noun, kalau subjek pronounnya apa? She. Jadi kalau Miss bisa buat kalimatnya she is the suspect. No, kalau listen. Kan di sini kan ada the suspect is her. Jadi di situ subjeknya adalah noun, kata benda, oke, berfungsi sebagai subjek. Jadi kalau Miss ubah kalimat ini, she is the suspect. Paham? Oke, ada yang belum mengerti sampai di situ? Ingat, posisi objek itu selalu setelah kata kerja atau be. Iya, contohnya kan she likes me, like di situ adalah kata kerja. The suspect is her, is di situ adalah be. Iya, to be. Jadi kalau subjeknya I, to be-nya pakai am. Kalau we, perhatikan kolom yang di bukunya, we, you, they, subjek, kalau itu subjeknya berarti to be-nya adalah are. We are, you are, they are. He, she, it, pakai to be, is. He is, she is, it is. Oke, Miss ulangi ya. I am, we are, you are, they are, he is, she is, it is, you are.
Jadi to be ada 3. There are 3 to be's. Ada 3 to be, yaitu no, to be. Iya, am, are, is atau is, am, are. Kalau yang I, you, they itu adalah subject. Subject pronoun. Paham sampai di sini? Subject pronoun? Oke, good. Kalau nggak paham, kita nggak apa-apa hari ini lambat ya, biar paham dulu. Ini dasarnya ya. Biar paham dulu. Iya, enggak. Nanti, ini kalau nggak paham ini, kalau untuk lanjut ke apa udah agak sulit nanti. Jadi harus benar-benar paham ini yang mana subjek, terus pakai to be-nya apa. Iya, jadi yang pertama itu, coba contoh yang pertama rumusnya subjek, kata kerja, baru objek. Yang kedua subjek, to be, baru objek. Sama seperti yang ini, ya sama yang kedua. Kalau yang kedua kan itu kan, perhatikan aja, posisi objek berada setelah predikat. Predikat di sini adalah be atau kata kerja. Likes itu be atau kata kerja? Iya, kata kerja. Kalau is, am, are berarti to be. Bisa ya? Okay, good. And now we come to the third part. Okay, to the third point 3. Posisi possessive adjective. Jadi possessive itu kepunyaan. Makanya kan ada dia posesif banget gitu. Dia posesif banget berarti berhubungan dengan kepunyaan. Jadi possessive adjective, kenapa dia dikatakan possessive adjective? Tunggu ya, sabar ya, kita baca dulu. Possessive adjective selalu mendahului kata benda yang berada menunjukkan kepemilikan. Jadi possessive adjective itu sebelum kata benda. Jadi dia posesif berfungsi sebagai, jadi maksud possessive adjective di situ adalah dia berfungsi sebagai adjective. Contoh, it is my bag. It di situ sebagai subjek pronoun. Is di situ sebagai iya, good, be. My di situ sebagai iya, possessive adjective. Bag di situ adalah noun. Oke, listen. Jadi my bag di situ adalah objek atau noun? Noun. Oke, noun. Jadi jadi di sini my di situ adalah sebagai possessive adjective. Jadi my ini sih berfungsi sebagai adjective. Jadi possessive adjective itu selalu sebelum kata benda yang menunjukkan kepemilikannya. Jadi my bag, my sister, she is my sister. Berarti iya, she is my sister. She di situ iya, she's my friend. Jadi my di situ adalah possessive adjective. And then that is his house. Oke, stop. My itu subjeknya mana? Kalau subjeknya my. Oke, perhatikan dulu. It is my bag. My ini adalah sebagai possessive adjective. Berasal dari, kalau subjek pronounnya my adalah I. Kalau me itu adalah objek. Oke. Next, that is his house. That is his house. Itu adalah rumahnya. That di situ adalah sebagai subjek. Is di situ adalah sebagai to be. His. Kalau his possessive adjective, house kata benda. Jadi kalau kalian ingin menyatakan kepunyaan atau kepemilikan harus menggunakan possessive adjective. Misalnya buku mereka, berarti their
Their books. Their books. Buku saya. My book. Buku kamu. Your book. Bukunya untuk dia laki-laki. His book. Bukunya untuk dia perempuan. Her book. Oke. Jadi itu dia penggunaan possessive adjective. Paham? Kalau nggak paham tanya ya. Oke. Oke, itu dia. Next, coba. Bentuk kepemilikan lain adalah dengan memakai apostrofi S. Apostrofi. Jadi disebut apostrofi. Jadi apostrofi di belakang kata benda atau setelah kata benda. Contohnya Linda's hair is black. Linda di situ sebagai kata berfungsi sebagai subjek. Jadi Linda's hair di situ adalah subjek. Linda's hair is black. Jadi Linda's hair itu maksudnya rambut Linda. Coba perhatikan. Coba diperhatikan apostrofi S. Oke, jadi misalnya lihat Linda itu Linda's hair berarti jadi apostrofi S ini menyatakan kepemilik atau kepunyaan. Misalnya kalau Miss bilang, jadi perhatikan di huruf Linda terakhirnya huruf hidup atau huruf S. Oh ya, jadi selain huruf misalnya Linda adalah huruf A. Berarti di situ tidak ada huruf S, berarti kita tambah apostrofi S. Linda's hair. Brian's hair. Oke. Jadi semua itu setelah kata benda itu kita tambah apostrofi S. Kalau misalnya bukunya si Bobby's book. Mobilnya si Rina's car. Jadi kalian udah tahu ya penggunaan. Jadi fungsi apostrofi S itu untuk apa? Untuk menyatakan kepemilikan. Paham? Kenapa ya? Yes? Bisa. Yang penting dia kata benda. Oke. Yang menyatakan kepemilikan. Tapi biasanya yang ada kepemilikannya adalah nama orang. Oke. Iya, seperti itu dia. Jadi Linda's hair itu dia sebagai subjek. Jadi rambutnya si Linda. Begitulah kira-kira terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Linda's hair is black. Rambutnya si Linda hitam. Is di situ sebagai apa? B. Black. No, ini kata sifat. Jadi kalau warna itu Oke. Brian's shoes are expensive. Berarti sepatunya si Brian mahal. Expensive di situ kata sifat. Jadi ciri-ciri adjektif itu punya lawan kata. Bisa itu punya lawan kata ya. Jadi itu ciri-ciri utama adjektif. Misalnya expensive. Lawan katanya apa? Cheap. Iya, murah. Oke. Brian's shoes are expensive. Kenapa di situ pakai are? Kenapa pakai are di situ? No. Karena subjek. Ingat, be itu tergantung kepada subjek. Kenapa yang coba di atas Linda's hair is black? Kenapa dia is di situ to be-nya?
Ya, sepatunya itu Linda's hair. Kalau kita buat ke subjek pronoun, dia menjadi it. It. Linda's hair menjadi it. Brian's shoes itu jamak. Shoes pakai S. Shoes. Iya, shoes. Iya, shoes. Makanya dia pakai itu to be R. Oh, gitu. Itu kan ada shoes-nya itu kan pakai S kan? Jadi itu jamak. Jadi kalau yang di atas itu tunggal, makanya dia pakai is. Kalau hair itu nggak pernah itu, karena itu tuh uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Bisa paham pelan-pelan ya? Oke, itu dia. Jadi ingat, untuk menyatakan kepunyaan bisa pakai possessive adjective, bisa juga pakai apostrofi. Oke, next point. Catatan ada di situ notnya. Apabila nama seseorang diakhiri dengan huruf S atau X, maka tidak perlu lagi menambahkan apostrofi S di akhir kata tersebut. Misalnya, Hans, namanya si Hans. Nggak perlu lagi kita buat apostrofi S, tapi cukup menambahkan apostrofi. Bisa? Hans' computer is very modern. Alex' car is very expensive. Jadi kalau berakhiran S, namanya berakhiran S dengan X, kita tidak perlu menambahkan apostrofi S, tapi hanya apostrofi saja. Bisa tidak perbedaannya? Coba sambil dilihat. Linda's hair, Hans' computer. Kenapa dia di Linda? Itu dia perbedaannya. No, huruf A. Iya, begitu, karena bukan huruf X. Jadi ada pengecualian untuk huruf S sama huruf X. Kalau dia namanya berakhiran dengan S dan X, tidak perlu lagi menambah apostrofi S. Hanya apostrofi saja. Bisa? Jadi Hans' computer is very modern. Hans' computer di situ sebagai subjek. Is itu sebagai to be. Very modern itu sebagai apa? Adjective. Very itu biasa dipasangkan dengan adjective. Very beautiful. Alex's car is very expensive. Alex's car di situ subjek. Is di situ to be. Very expensive adjective. Bisa paham ya? Coba kalau misalnya Miss komputer si Ika sangat bagus. Iya, good. Ika's computer is very good. Oke, berarti udah paham ya? Wow, I'm so happy. Bisa diikuti. Oke, next. Oke, itu dia. Oke, nanti. Sekarang possessive pronoun. Jadi possessive. Tadi possessive adjective. Kalau possessive adjective itu tadi letaknya dia harus. Jadi kalau possessive adjective itu harus ada gandengannya. Gandengannya adalah kata benda. Kalau possessive pronoun dia nggak perlu pakai gandengan. Nggak perlu dipakai gandengan. Bisa dia berdiri sendiri tanpa gandengan. Jadi independen dia. Ya jomblo. Dia mampu jomblo seumur hidup. Jonas. Coba. Jadi possessive pronoun menggantikan kepemilikan dengan catatan bahwa benda yang dimaksud oleh pembicara pertama sudah diketahui oleh pembicara
kedua. Jadi benda itu sudah diketahui oleh pembicara pertama dan kedua. Contohnya, this is Paula's car and that one is mine. No, not my mine. Jadi mine itu artinya punya saya. Mine. Kan ada lagu mine-nya, lagunya si Petra, mine katanya. Jadi punya mine itu, ya. Nanti kita nyanyikannya. Jadi mine itu artinya mobil saya, my car. Oke, my car. Perhatikan di situ my car. My itu dia sebagai apa, my? Iya, car sebagai noun. Ingat, kalau possessive adjective itu gandengannya harus kata benda, enggak boleh yang lain. Paham? Jadi kalau misalnya mobil itu adalah punya dia itu perempuan. The car that car is hers. Ingat, kalau kalimat jangan lupa, ingat kalimat itu, elemen kalimat yang utama harus ada subjek dan to be atau kata kerja. Jadi jangan lupa, jangan hilangkan to be-nya. Berarti that car is hers. Atau gantikan dengan possessive adjective. Gimana caranya? Pakai that is her car. Paham? Bisa kan? Gampang kan? Her car, possessive adjective baru dia pakai noun di situ car. Nggak susah kan? Itu. No. Coba diperhatikan possessive pronoun yang di kolom itu. Coba possessive pronoun ada mine, ours, yours, theirs, his, hers, yours. Ya, tambah ss aja. Cuman yang kalau me menjadi mine. Oke. Jadi dia perhatikan dia dari possessive adjective-nya cuman ditambahkan s saja. Dari our, ours, your, yours, their, theirs, his. Kalau his tetap nggak boleh double s. Her, hers, your, sama dengan yours. Enggak ada possessive pronounnya. Memang sudah peraturannya dari sana gitu. Karena itu lagi kan untuk kepunyaan. Jadi karena sudah ada itunya di situ kan ada its di possessive adjective itu. Oke, jadi lagian dia bukan berhubungan dengan orang. Oke. Bisa paham? Oke, coba dulu satu lagi. Novel. What? I beg pardon? Oke. Kalau possessive adjective itu harus punya gandengan, nggak boleh dia ngejomblo. Gandengannya itu harus kata benda. Jadi jadi kalau possessive adjective itu letaknya sebelum gandengannya, sebelum kata benda. Nah, kalau possessive pronoun itu nggak perlu pakai gandengan. Dia survive gitu loh, survive dengan kehidupannya sendiri. Oke. Contohnya misalnya tadi contoh yang this is
Paula's car. Ini terlalu panjang. Coba diambil yang pendek aja ya. Misalnya contohnya, mobil itu adalah punya saya. Iya, that car is mine. Nah, sekarang kalian ubah dia pakai possessive adjective. Yeah, that is my car. That is my car. Is it right? Nah, biar gampang kalian coba tulis kalimat pertama. That car is mine. Oke, that car is mine, titik. Baru buat kalimat kedua. That is my car. Jadi kalian tahu di mana. Jadi my itu harus ada gandengan. Jadi nanti kalau misalnya menulis nggak perlu lagi that is my car, tapi udah bisa nanti diubah gaya tulisannya, that car is mine. Gampang kan? Oke. Next. Seperti halnya pada possessive adjective, s juga dipakai, tetapi benda yang dimaksud tidak perlu lagi disertakan. Katanya ada possessive, seperti dalam possessive adjective, apostrofi s juga dapat dipakai, tetapi benda yang dimaksud tidak perlu lagi disertakan. Contohnya, misalnya contoh kalimatnya, Eddie is dividing a bar of chocolate with Anita. Eddie, Anita, the red is mine. The blue is yours. And the yellow is your brother's. Your brother's maksudnya untuk punya abangmu. Abangmu, your brothers, punya abangmu. Katanya the red is mine. Yang merah punya saya. The blue is yours. Yang biru punyamu. Dan yang kuning itu milik abangmu atau punya abangmu. Paham? Jadi tinggal pakai apostrofi s, nggak perlu di situ ditambah kata bendanya lagi. Karena sudah diketahui dia. Next, kita sekarang belajar tentang reflexive pronoun. Reflexive pronoun, kalau dari I, me, my, mine, myself. Jadi dia kalau reflexive pronoun dia pakai self terakhir. Self. Ya, be yourself. Be myself. Himself, herself, itself, ourselves. Kenapa di sini pakai V? Kenapa di sini pakai F? No, kenapa dia pakai V? Karena di sini jamak. Karena ini kan pertama jamak, kedua jamak, ketiga jamak. Makanya di sini pakai V. V. Ourselves, yourselves, themselves. Itu dia. Jadi kalian harus tahu mana yang kalau masalah singular, tunggal, dan plural juga penting. Contohnya, let's see the example. Let's see your module. Coba diperhatikan modulnya. Reflexive pronoun dapat diartikan titik-titik sendiri. Misalnya dia sendiri, saya sendiri, mereka sendiri. Jadi maksudnya di situ titik-titik itu harus kamu tambah dia. Saya, Misalnya saya sendiri, dia sendiri, dan seterusnya dia sendiri. Jomblo, Jonas. Contohnya, I do my homework by myself. I di situ sebagai do di situ sebagai apa? Do.
kata kerja. Ingat, setelah subjek itu biasanya kata kerja. Do di situ artinya melakukan atau mengerjakan. Kalau dibilang I do my homework, saya mengerjakan PR saya. I do my homework. My homework di situ apa? Sebagai apa? Kata iya, objek di situ. My di situ sebagai apa, my? Posesif adjektif. Homework sebagai kok adverb? Homework di situ sebagai kata benda. Kan udah dibilang harus gandengannya kata benda. Iya, gandengannya harus kata benda. Iya, mainnya itu di situ possessive adjective. Gandengannya di situ homework. Homework itu adalah kata benda. Nah, by di situ adalah preposisi. Kata depan by. By adalah preposisi atau kata depan. Myself adalah refleksi pronoun. Jadi, saya mengerjakan PR saya oleh saya sendiri atau dengan saya sendiri. Jadi dia mengerjakan by myself. Jadi sebelum refleksi pronoun harus ada kata by. Good. Sebelum kata refleksi pronoun harus ada kata by. Sama tadi kalau possessive adjective dia harus punya gandengan kata benda. Jadi kalau myself dia harus ada pengawalnya. Pengawalnya sebelumnya berarti by. Makanya kan juga by oleh. Oke, atau I do my homework by myself. She comes here by herself. Dia datang ke sini dengan sendiri. Itu dia. Jadi fungsi dari refleksi pronoun ini to emphasize the subject. Untuk menekankan makna dari saya sendiri loh, gitu loh. Jadi kan kata di sini kan, misalnya contoh kedua, she, dia. She comes here. Dia datang ke sini dengan dirinya sendiri loh, sendiri aja. Berarti dia herself di sini to emphasize the subject. I myself bisa dikatakan misalnya, bisa juga dibuat I myself do my homework. She herself comes here. Jadi itu artinya kalau kita mau emphasize subject. Bisa? Misalnya you yourself. Who? Misalnya who? You yourself. He himself atau he does. Kalau misalnya contohnya dia mengerjakan PR-nya sendiri. Dia mengerjakan PR-nya oleh dia sendiri. Bagaimana bahasa Inggrisnya? He does. Listen. Jadi kalian pernah nggak dengarkan do dan does? Do atau does? Nah, listen. Oke. Nah, do dan does itu bisa sebagai kata kerja bantu, bisa juga sebagai kata kerja utama. Kata kerja bantu berarti kata kerja bantu. Dia biasanya digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Tapi kalau di sini I do my homework, dia di sini adalah sebagai kata kerja utama. Artinya mengerjakan. Jadi kalau I, coba perhatikan dibuat catatannya di situ ya. Coba ditengok apanya, kolom tabel itu. I, we, you, they, dia pakai kata kerja do. He, she, it pakai does. You pakai do. I do. We do pakai I do. Misalnya contohnya. Do you love me? I do. Itu dia. Yeah, do you love me? I do.
Atau yes, I do. Oke, jadi itu dia jadi sini kalau dia untuk misalnya dia mengerjakan PR-nya oleh dia sendiri, berarti he does apa? He does his homework by himself. Kalau she does her homework by herself. Good. Is it right? Jadi itu gampang. Yang penting makanya pelan-pelan diikuti dari awal sampai terakhir jadi paham. Bagaimana? Kok kayaknya enggak bingung lah. Coba contohnya misalnya. Yang pertama coba di sini. Jadi kata kerja yang nanti pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan. Misalnya contohnya, saya membeli buku itu dengan saya sendiri, oleh saya sendiri. Gimana? I buy the book by myself. I buy the book by myself. Saya sendiri loh yang beli buku itu. Itulah istilahnya pengertiannya. Saya sendiri kok. Gitu. Itulah arti penekanan dia. Siapa yang misalnya kan contohnya, who cook this? Kan siapa yang masak ini? Misalnya dalam bahasa Indonesia, dia sendiri yang masak. She herself, atau she cooks this food by herself. Gampang kan? Iya, rumusnya gampang aja. Pokoknya tadi kan Miss bilang, lihat ini. Misalnya she itu sebagai subjek. Comes di situ, apa itu comes? Comes itu apa? Iya, verb, kata kerja. Here, di mana? Here itu apa? No, di sini. Iya. Iya, good. Keterangan tempat. By itu ada apa? Tadi Miss bilang by? Preposisi. Kata depan. Preposition. Atau kata depan. Herself di situ sebagai refleksi pronoun. Jadi, listen, posisi refleksi pronoun itu biasanya di akhir kalimat, posisinya biasanya di akhir kalimat. Oke. Bisa? Itu dia. Oke. Kalian sudah kerjakan latihan di situ enggak? Kalau kalian kerjakan latihan, jangan nyontek-nyontek jawabannya ya dari belakang ya. Nggak ada gunanya kau nyontek-nyontek. Oke, coba kita kerjakan dulu bareng-bareng, tapi nggak usah nyontek dari belakang. Miss nggak suka orang yang nyontek-nyontek. Iya, ada di belakang itu, tapi nggak usah lihat kalian itu. Oke. Iya, contoh nomor 2. Oke, nomor 1 Miss baca ya. Maria had a great holiday. She enjoyed herself. Berarti dia sendiri yang menikmatinya. Jadi lihat itu herself. Herself di situ sebagai apa? Ya, refleksi pronoun. Oke. Kenapa di sini dia tidak pakai by? Iya, good. Okay, next. Number 2.
Kalian coba baca dulu. Siapa yang mau? Aduh, banyak kali kita ya. Oke, let me. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Who wants? Oke, Puji. Puji. Problem. No problem. I hope you can help me. Good. Me di situ sebagai apa? Subjeknya. Kenapa di situ pakai me? Iya, di situ ada pakai I hope, saya harap kamu dapat membantu. Kenapa nggak membantu dia? Iya, good, very good. I like that. Okay, next. Once. Okay. Sebutin, say your name please. Name please. Oh, I met her last Sunday. We had like language exchange last Sunday. I met her. Okay, sure. Okay, continue. No, you can't. Yeah, no, I'm just joking. Okay, help yourself. Kenapa situ pakai yourself? Kenapa nggak pakai myself? No, karena orang lain yang respon. Yeah, it's like I myself like, can I have another coffee please? Datanglah orang lain. Of course, help yourself. Okay, good. Okay. Number 4. Who wants number 4? Yeah, name please. Oh, Christina. Oh, his father gives him some money every day. Why him? Possessive adjektifnya his. Possessive adjective his. Ini kan possessive adjective pakai gandengan. Oke, his berarti his. Oke. Berarti possessive adjektifnya berarti objeknya harus pakai him. Oke, good. Next. Oke, name please. Oke, Dinar. Okay, themselves. Our teachers like to talk about. Okay. Now. Pardon? Oh, sorry. Okay. Okay. Yeah, our teachers like to talk about. Actually, it depends. I think like for in my opinion, it can be our teachers, guru kami suka berbicara tentang mereka sendiri atau kami sendiri. It depends on you. So it's not like it can be like themselves. It can be ourselves. Tapi di situ harus jamak. So it depends on the context. I think here. Am I right? Tetapi intinya itu harus
harus jamak. So yeah, it depends on context. Okay, now number 6. Okay, who? Okay, Effie. Effie? Yeah, hello, I'm here. Number 6. Yeah. I can't hear. I can't hear. Now number 6. Who wants to answer number 6? Okay. Okay, siapapun itu. Yang Reni. Hmm. Okay, pakai her. Don't worry about your grandmother. I will take care of her. Kenapa itu pakai her? Iya, grandma. Karena di situ dia grandmother. Good. Number 7. Okay, that boy. Susan's pakai S. Yeah, blame. You can't. Coba can't. Okay, blame her. Okay, it's not Susan's mistake. You can't blame her. Okay, jadi kalau membaca cannot, kalau mau disingkat pakai can't. Okay, cannot itu kalau disingkat kayak ini bahasa can't. Ada sound teh di belakang, can't. Coba once again, can't. Okay. Blame her. Okay. Good. Okay, jadi situ pakai her. Kenapa? Karena si Susan. Okay, good. Now number 8. Okay. Okay, yeah. That man again, that man. Okay. 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 Number 8. Yeah. Okay, good. By ours. Okay, good. Listen, coba Miss baca sekali lagi ya. Udah benar jawabannya. Let's paint. Dia pakai paint our gate by our shelves. It will be much better. Okay. Jadi di situ pakai our shelf. Yang jamak dia pakai jamak pakai V ya. Selves, ourselves. Good. Oke, karena coba perhatikan kata paint. Nah, kalau tidak ada di situ pain itu artinya terluka. Painful dari pain, it is pain, terluka. Kalau yang ini paint di sini mencat. Jadi ada kalau pakai itu mencat, kalau nggak pakai berarti itu terluka. I feel pain. Jadi pronoun cara membacanya kalau ini harus ada sound di belakang. Paint. Okay? You got it? Okay, good. Siapa tadi namanya lelaki itu?
Ada berapa lelaki di sini? Nanti misalnya dirimu ya, Mas ya. Okay, number 9. Who wants number 9? Who want to answer number 9? Siapa yang mau jawab nomor 9? Okay. Loves. It should be apa di sini? Seharusnya object. Okay, him. Paul is handsome. Paula loves him very much. Coba kalimat pertama. Paul di situ sebagai subjek. Paul itu lelaki. Is di situ sebagai apa? Iya, be handsome. Handsome. Iya, kata sifat. Excellent. Excellent. I love that. Okay. Kalimat selanjutnya, kalimat kedua, Paula. Paula di situ sebagai subjek. Loves di situ sebagai kata kerja. Setelah kata kerja baru objek. Berarti di situ objek dari Paul adalah him. Subjek pronoun Paul apa? Subjek pronounnya. Paul. Paul itu kan noun. Kalau subjek pronounnya apa? Iya, Paul. Iya, he. Good. He. Okay. Good. Okay, number 10. Okay, Irma, your turn is now. Twice a day. Yeah, twice a day. 2 kali sehari. Cindy as a subject has di situ sebagai apa? Kata kerja, mempunyai. Kenapa di situ? Jadi kalau dia perhatikan, coba perhatikan subjeknya. Iya, kalau coba diperhatikan tabelnya itu. Kalau dia subjek I, we, you, they, dia pakai have, mempunyai. I have, we have. Kalau he, she, it, terus nama orang yang tunggal, dia pakai has. Miss Esther has a cat. It's not really, no. Jadi pakai has. Okay, I don't have cat. Okay, it's just example. Okay. Cindy sebagai subjek, has di situ sebagai kata kerja. Kata kerja has. Has, mempunyai kata kerja. Ingat, setelah subjek itu harus kata kerja atau be. Setelah subjek harus kata kerja atau be. Iya. Di situ adalah artikel. Dog adalah di situ adalah kata benda. She, dia di situ sebagai subjek pronoun. Feeds, di situ feeds. Kata kerja, memberi. Setelah subjek itu harus kata kerja atau be. Feeds, eat. Twice, eat. Bukan kata benda, objek, eat. She, subjek, feed, kata kerja, eat, objek, twice a day, keterangan adverb of time. Oke? Ada yang mau ditanya dari situ? Okay. Do you have any question? No? Okay, good. Now kita lompat dulu halaman. Nanti kita aja bahas 1.5 ya. Sekarang halaman 1.7 dulu coba. Okay. Coba di mute dulu itu yang suara siapa itu? Yang ada majikannya itu di mute dulu
itu coba di mute dulu yuk. Oke, biar Miss mute aja ya. Christina ya. Oke. How Canada. Ayo Mbak Chris di mute dulu yuk biar itu. Okay, now we are going to discuss page 1.7. Okay. Tadi kita udah belajar tentang subjek kan? Oke. Tadi juga ada belajar sedikit kata sifat. Ciri-ciri kata sifat itu apa tadi? Iya, punya lawan kata, punya tingkat perbandingan. Terus tadi kita udah belajar tentang be dan kata kerja. Kita tadi udah belajar kalau subjeknya, kalau to be-nya ada berapa to be? Ada to be ada 3. Penggunaannya udah tahu kan, subjek mana aja yang menggunakan is, am, are. Oke. Nah, coba perhatikan dulu modul halaman 1.7. Writing. Oke, sekarang kita udah mulai masuk. Iya. Mulai masuk menulis. To describe diri sendiri, yourself atau ourselves. Bacalah kalimat-kalimat singkat di bawah ini, kemudian apakah Anda memperkirakan kalau describe berarti menggambarkan atau menceritakan diri kita sendiri dalam bentuk description. Secara fisik. Oke. Coba contohnya situ. Listen, perhatikan dulu misalnya. My name is Rahmat Budiman. Jadi ini kita mulai mendeskripsikan diri sendiri. Tadi kita udah belajar subjek, udah belajar kata kerja, penggunaan to be. Di situ my name di situ. Oke, siapa itu? Iya, dijalan dulu ya. My name di situ subjek. To be-nya di situ is. My name is Rahma Budiman. Bisa itu juga like I am an English teacher. I di situ sebagai subjek. Am di situ be. Ingat kalau I pakai to be am. And di situ adalah artikel, kata sandang. Artikel itu nanti kita belajar ada 3, ada an atau the. English teacher, guru bahasa Inggris. I'm 31 years old. I'm 169 centimeters tall. And my weight is 59 kilograms. Oke. Sorry. Oke. Terlalu excited. Coba kalian yang harus kalian pahami di situ, coba. Kalau untuk mendeskripsikan, ada di situ, coba yang I am 169 cm tall. Tall itu itu tinggi. Baru my weight, oke. Berat badannya. Baru selanjutnya I am slim. Slim itu kata sifat. I've got short straight black hair. Oke, short straight black hair. Oke. Berarti berbicara tentang rambut. Oke. I comb menyisir. Comb itu menyisir. Saya sisir my normal hair tidily. Dengan rapi. Dari kata tidy, adjektif, tidily, kata keterangan cara. My skin is fair, my face is oval, my eyes are brown, and my eyebrows are dark black. My nose is straight, and I have got a straight nose. I don't have a mustache or beard. I wear glasses. The color of the frame is brown. I'm friendly, helpful, and nice. I'm good looking. I like humor and seeing new people. So if you are going to describe yourself, okay, you have to use adjective words. Jadi kalau kamu ingin mendeskripsikan dirimu sendiri, kamu harus menggunakan kata sifat. For example, she's beautiful, she's tall, she's handsome, she's friendly. Okay.
So here, okay, if you are going to describe ourselves, if you are going to describe yourself, okay, ada beberapa contohnya tentang appearance, okay. Misalnya attractive, misalnya that woman is very attractive, katanya. Ada attractive, jadi semua kata yang kita gunakan ini adalah kata sifat. So if you are going to describe someone, misalnya, aduh temanku ramah banget, itu berarti kamu mendeskripsikan ramah itu adalah kata sifat. Rambutnya keriting. Keriting itu di situ kata sifat. So now from now on you have to know how to describe people. You have to use adjective after be. Coba perhatikan di PPT Miss. If you're going to talk about the appearance, like attractive, good looking, beautiful, handsome, lovely, pretty, cute, nice, a pretty girl, a beautiful one, and contohnya. Baru misalnya untuk tinggian, tall, very tall, quite tall, 6 feet tall. Contohnya he's tall, dia tinggi. Kenapa di situ pakai is? Kembali ke subjek. Jadi kalau ditanya orang kenapa to be-nya pakai ini, kalian harus melihat subjeknya. Karena subjeknya he, she, it itu pakai to be, is. Setelah subjek, nama orang Rina, iya. Kan itu kan, makanya tadi bilang kata benda tunggal. Tadi kan Miss bilang, kalau yang subjek itu bisa kata benda, bisa subjek pronoun. Kata benda misalnya Rina. Nama orang. Misalnya my mother, my brother, my sister. My brother, my sister. Kalian tahu lagu itu ya? You have to sing that song. I think it's a good song. Okay, now he's tall. Okay, ingat kalau kalian menulis kalimat harus dimulai di awal dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Apalagi mata kuliah kita nanti kalau Miss buat tugas, kalau nggak ada ini peraturan, nggak diturun nanti dikurangi nilainya. Karena kita writing menulis, jadi harus cermat lah. Biasakan awal kalimat huruf besar, nama orang huruf besar, nama kota huruf besar, dan diakhiri dengan titik. Okay, good. Okay, he's tall. Atau Arina is beautiful. Ika is beautiful. Okay, Istiqomah is slim. Okay. Okay. Jadi itu dia. Kalau misalnya tentang berat badan atau postur tubuh, di sini maksudnya postur tubuhnya. Misalnya thin, quite thin, slim, slender. Kalau slender itu hampir sama dengan slimnya, tapi kalau slim kan kurus, kalau slender itu ramping. Okay, skinny. Okay, underweight, like a thin girl. A thin girl di situ gadis yang kurus. Okay. Okay, misalnya she's thin. Okay, my mother is slender. My mother is, perhatikan ada subjek, ada be, ada adjective. Okay, kalau misalnya dia adalah gadis yang langsing. Gadis yang langsing kok beautiful girl. Coba once again. Rina adalah gadis yang langsing. Rina is a slim girl. Okay, Rina is a slim girl. Bukan beautiful ya. Okay, now we talk about hair. Kita berbicara rambut. Ada yang dark, black, brown, chestnut, red, auburn, blonde, ada yang namanya blonde gitu atau blonde, light,
Biasanya kan kalau udah dipirang biasanya orang di light lagi, setelah dipirang di light kan. Oke, a pair, white, gray. Oke, jadi ini coba ini tentang warna rambut. Coba di buku kalian itu coba perhatikan, ada curly, keriting, wavy, berombak, straight, lurus, long, panjang, red, merah, gray sama aja ya. Oh, oke, perhatikan gray. Kalau gray mau pakai E dan pakai A itu sama. Dark. Oke, no, sama bacanya gray juga, bukan pakai gray. Oke, dark. Siapa itu Mr. Gray? Oke, so itu dia. Jadi misalnya rambut si Rina panjang. Rambut si Rina ingat yang kita pelajari tadi, rambut si Rina. Iya, Rina's. Yeah, Rina's hair. No, Rina's hair is long. Rina's hair, listen to me, listen. Shh. Rina's hair is long. Rambut si Rina pakai apa tadi? Apostrofi. Iya. Iya, apostrofi S. Yang lain lagi. Rina mempunyai rambut panjang. Yeah, good. Wow, you're so great. Rina has a long hair. Okay. Wow, keren. Okay, good. Yeah, I'm so happy. Okay. I am. Because I say like karena misalnya I am happy, like so am I, atau I am, atau I am either. Ya, I am karena Miss pakai to be am. Kalau misalnya kan misalnya, jadi kalau misalnya I do like her, baru so do I. Okay, itu dia. Talking about the character. Okay. Kalau kita juga describe seseorang, kita menggunakannya dengan describe karakter. Okay, misalnya karakternya gimana sih? Jujur kah? Reliable kah? Dapat dipercaya, hardworking, active. Yeah, it's talking. I think. Yeah, it's talking about the character too, selfish. So, like you can see your model are friendly, helpful, nice, bright, strict, clever, outgoing, unfriendly, articulate, or unkind, articulate, short temper. Like I myself, like I have a friend, he's Germany, he said that I'm open-minded and very straight. So, okay. And then, so you have to know, like, if you don't know about your character, you can ask your friend. And yeah, I think it's really good for us to know our character. How about like dari diri kita sendiri atau dari orang lain? Itu sangat perlu. Okay, contohnya Miss Esther is a hardworking woman. Okay, am I? Okay, a hardworking berarti wanita yang bekerja keras. Seorang. Jadi penggunaan Miss Esther di sini adalah sebagai subjek. Di sini adalah noun, namun berfungsi sebagai subjek. Subjek pronounnya ini apa, Miss Esther? Ya, she. Coba she, kalau mengucapkan she, okay, mulut muncungnya dipanjangkan, she. Oh, besok okay. Nanti aja ya. Besok kami syuting video nanti tentang pronunciation she dan she, nanti kasih tahu, nanti Miss share videonya. Oke, jadi ya memang ada she dengan she. Kalau she misalnya laut,
agak senyum mulutnya, bibirnya si, iya, si. Kalau she, iya bisa kan dirasakan itu. Okay, next, if we're talking about a character like friendly, she's very friendly, she's kind, she's polite, he's patient, he's humorous, he's selfish. Oh, I don't like the selfish thing. Okay, so ini dia kalau kita untuk mendeskripsikan karakter atau orang. So, misalnya Miss Esther is friendly. Okay. Yeah, yes, I'm friendly. Okay. So, the first, jadi hal yang mau kita pelajari dari sini tentang topik yang pertama ini, kalian harus bisa mendeskripsikan diri kalian sendiri. So, nanti tugas kalian buat terserah beberapa wacana paragraf singkat, kalian misalnya atau beberapa kalimat terserah. Kalian deskripsikan diri kalian sendiri. Misalnya tentang, kan di sini tadi coba ada tentang appearance-nya, tentang tinggi. Ini harus semua include nanti. Baru tentang berat badan atau postur, tentang rambut, baru karakter. Berarti ada. Jadi kalau talking about appearance itu, ini kan dibagi dua, ada appearance dan karakter. Jadi kan kalau kita deskripsikan seseorang kan ada dua, gimana karakternya, gimana physical appearance-nya. Appearance, okay. Jadi kalau appearance itu, misalnya ada yang appearance, ada yang masalah dengan tinggi, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada nanti 5 poin yang paling sedikit nanti, berarti harus ada 5 kalimat. Karena kalian harus deskripsi. Iya. So, tugas pertamanya describe yourself. Yeah, you have to describe yourself. So that you can tell about yourself to others. So at least there must be 5 sentences. I think I'm a good looking man. I'm very tall. Yeah, you can say that. Atau kalian juga bisa misalnya buat ketinggiannya 6 feet tall. Ada yang 6 feet tall di sini? Okay. Jadi tugas kalian yang pertama, ingat, tugas pertamanya dicatat yaitu ya. Describe yourself using adjective, paling sedikit 5 kali kalimat. Okay. Itu dia tugasnya. Tugas pertama itu loh. Okay. Iya. Kenapa, Padan? Kalau Miss masalah tugas dikumpulkan sebelum ujian itu boleh. Okay. Yeah. But it's better like if you submit your homework like earlier, I can give some comments. Okay. Jadi kalau kalian mau kasih PR-nya cepat, nanti Miss bisa kasih comments, kan lebih bagus kan? Kalau kalian punya email semua nggak? Kalian punya Dropbox nggak? Nggak punya ya? Oke, Gmail. Kalau ingat inbox ke Facebook aja, tapi harus di dalam, jangan diketik, jangan langsung misalnya diketik di dalam inbox itu, Miss iya di dalam Word atau dalam PDF ya, jangan di situ kayak ngetik pesan Hi Miss gitu. Enggak, Miss punya pengalaman seperti itu. Enggak harus pakai Word atau PDF juga boleh, terserah. Kalau pakai handphone nggak bisa ya? Boleh ini ditulis dulu baru difoto.
Tapi harus jelas fotonya. Oke, itu dia. Kalau mau dicatat, siapa tahu pengen rajin juga kalian nyatat kan? Ya udah, catat di buku, baru fotokan. Kalau baru difotokan dikirim ke Miss. So it's talking about. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau mau deskripsikan diri sendiri harus pakai kata sifat. Ingat, kalau kalimat harus ada subjek, harus ada be atau kata kerja. Atau misalnya kalau dia misalnya subjek, kata kerja, atau be, atau objek, ataupun adjective. Itu dia. Contohnya, coba diperhatikan tentang si Rahma Budiman ini. My name is Rahma Budiman. Coba yang terakhir. I like humor. Jadi I like di sini adalah kata kerja. Humor. Oke. I'm good looking. I ini subjek. Am. Iya, good looking adjective. Oke. Bisa ya? Good. Okay. Now coba iya ini. Nanti Miss share PPT-nya. Don't worry about that. I will share that on our group, di grup nanti. Okay. So now coba kita discuss. Coba halaman 1.15. Oke, di situ ada present progressive itu sama dengan progressive sama dengan continuous, progress kemajuan, berlanjut. Oke. Nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya. Jadi progressive itu yang berlanjut atau berlangsung. Jadi coba perhatikan PPT. Ingat, kalau present continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke. Continuous itu artinya sedang berlangsung. Contohnya, yang simpel, mulai dari hal simpel. Kalian harus ingat subjek. Secara umum ada 8 subjek ya. Ada yang kalau you tunggal dan you jamak. Tapi di sini Miss buat 7 aja karena sama itu. Contoh, jadi I am biasanya disingkat dengan am, pakai apostrofi m. Misalnya I'm playing, saya sedang bermain. Ingat subjek, to be, baru kata kerja ditambah ing. Iya. Oke, you are playing, we are playing, they are playing, he is playing, she is playing, it is playing. Oke. Jadi itu namanya jadi oke, let me see. Oke. Kenapa? Coba perhatikan di modulnya. Jadi kalau she, he, it pakai to be is. Ditambah verb ing, mungkin juga bisa ditambah, misalnya nggak selamanya ditambah objek. Misalnya contohnya, dia sedang berlari. She is running. Jadi bisa tanpa objek. Oke. Jadi she, he, it plus is plus verb ing plus objek. Jadi digunakan untuk waktu sekarang atau at the moment saat ini. She is watching television at the moment. She sebagai subjek, is sebagai to be, watching dari watch. Sedang television di situ adalah objek. At the moment keterangan waktu. Jadi keterangan waktu pertama dalam bagaimana kita tahu itu present continuous dari keterangan
waktu. Keterangan waktunya harus pakai now, ya now, at the moment, and at present. Ingat ya, kalian harus garis bawahi itu ya, she is watching television at the moment. Jadi, is she watching? Jadi kalau kita mau nanya, oke, jadi kita tempatkan to be-nya di depan. Oke. Jadi nanti sih kita bahas lagi tentang ini, apa namanya? Present continuous. Oke, nanti kita bahas lagi. Jadi perhatikan itu, she is watching television at the moment. Ciri-ciri dari tenses present continuous. Tense dia kata kerjanya pakai ing. She's watching. She's watching television at the moment. Is she? Perhatikan is di situ sebagai to be. She watching. Ya, biasa disebut present participle. Oke, coba lihat, Miss nggak bisa buka itu karena kalian present participle. Jadi kata kerja berbentuk ing disebut present participle. Present participle, kata kerja berbentuk ing disebut present participle. Oke, sambil dicatat-catat di situ ya. She sebagai subjek, is plus to be, watching plus verb ing atau present participle, television plus objek. Itu udah ada rumusnya di situ kan? Udah ada rumusnya di situ. She, he, oke. Kalau untuk kalimat tanyanya is like to be plus subject plus present participle plus object plus adverb of time. Adverb of time. Oke. Kalau untuk kalimat negatifnya she is to be plus not. Jadi yang membedakan antara negatif dengan positif adalah not. Iya, jadi kalau dia negatif setelah to be harus pakai not. Bisa ya? Oke, jadi kalau I dia pakai to be am. I'm reading a book now. I'm teaching English now. Am I reading a book now? Atau bisa juga orang lain bertanya, are you reading a book now? Yes, sir. Oke. I pakai to be am. Di situ udah ada rumusnya. Coba kali yang kolom ketiga, we, you, they pakai are, baru diikuti oleh present participle i, baru objek. Jadi kalau untuk ini nggak ada membedakan rumusnya. Kalau untuk positif yang membedakan adalah subjeknya doang. Iya. Yeah, of course. It depends also what kind of to be do you want to use. It depends on the subject. So, but you have to match like she, he, it, you, she, is, I am, we, you, they are. Kalau yang kata benda tunggal, misalnya my mother, dia pakai is, Rina is. Kalau misalnya the children pakai are. Karena jamak, iya banyak. Ada yang mau ditanya dari sini? Kalau untuk tenses present continuous gampang ya. Oke, gampang ya. Itu aja. Oh, sekarang sangat penting kita belajar artikel karena tadi ada beberapa artikel. Oke. Artikelnya ada di halaman 1.16. Oke, jadi artikel itu adalah kata sandang yang diletakkan di depan kata benda. Jadi artikel itu adalah, sekarang kita pertama bahas artikel a dan n.
Coba perhatikan PPT Miss. Ada dua artikel. Oke. Ada ini articles. Ada indefinite, ada definite. Indefinite itu tidak pasti, yaitu a dan an. Kalau yang definite adalah the, yang pasti, the. Jadi maksudnya yang pasti itu kita sudah tahu bendanya. Iya, bendanya kan tadi kan no. Jadi kan artikel itu katanya tadi kata sandang yang diletakkan di depan kata benda yang dapat dihitung. Oke, misalnya a dan an diletakkan depan kata benda tunggal yang dapat dihitung. Yang berarti satu, misalnya a book, a pen. Oke, misalnya contohnya, Rina is buying a book. Is buying a book. Rina sedang membeli sebuah buku. The book is a novel. Buku itu atau buku ini. Jadi kan dia, oke. Jadi itu dia. Jadi a dan an digunakan sebagai kata sandang untuk kata benda tunggal yang dapat dihitung. An apple, a book. Iya, I have a pen. Oke. Jadi itu dia, good. Jadi ingat kalau coba diperhatikan lagi saja halaman 1.17. Jadi perhatikan artikel a itu dipakai untuk kata benda yang berbunyi konsonan. Contohnya bag, house, you. University itu walaupun dia hurufnya hidup, tapi konsonannya itu berbunyi you. You kan dari kalau kita baca you berarti no, you huruf y. You, university. Jadi bukan huruf hidupnya tapi bunyinya, makanya dibilang bunyi. Jadi itu bunyi dia digunakan untuk kata benda yang berbunyi konsonan. A book, a house, a university, bukan an university. Tetapi kalau an, karena dia bunyinya konsonan, you. Dia kan ada huruf y. University. An hour. Jadi ini misalnya contohnya a car, an hour. Jadi tidak dibaca h, bukan an hour tapi an hour. Jadi ini an umbrella, an artist. Jadi contohnya lagi an honest man. Honestly, bukan dibaca honest tapi honestly. Coba dilihat di an honest man, seorang laki-laki yang jujur. Honestly, bukan dibilang honestly tapi honestly. Oke, itu dia. Jadi bunyinya. Kalau misalnya untuk an digunakan untuk kata benda yang berbunyi vowel, huruf hidup, bunyinya. Oke, contohnya an honest, a bukan h. Tapi kalau digunakan sebagai kata sandang untuk kata benda yang berbunyi konsonan atau huruf mati. Bisa paham sampai di sini penggunaan an dan the? Kalau dan an udah bisa digunakan penggunaannya gimana? Udah. Nah, kalau bunyinya ya, kalau digunakan di depan kata benda yang berbunyi konsonan. Kalau an digunakan di depan kata benda yang berbunyi vowel atau huruf hidup. Misalnya contohnya, jadi kalau the itu adalah kata sandang pasti. Namanya juga pasti. Berarti sudah misalnya dikenal. Misalnya
Misalnya the teacher, misalnya the boy is my friend. The boy is my friend. The di situ berarti dia sudah mengenal boy itu. Contohnya kan, the girl is my sister. The girl is my sister. Kita sudah mengenalnya. Tapi kalau ini misalnya misalnya she is buying a book. Di sini kita nggak tahu buku yang apa ya, buku apa yang dibeli. Sudah? Itu dia penggunaan artikel a, dan the. Contohnya, coba latihan 3 yuk. Isilah kalimat di bawah ini dengan artikel a atau an. Kita sama-sama ya. Pertama itu, would you like an apple? Nomor 2, di situ apa? Cameroon is a smart girl. Good. Number 3, she got an anonymous letter. An ya. Nomor 4, what is it? Apa di situ? Nah, anak kalian sudah tahu nggak kan? Belum pernah disebutkan sebelumnya itu kan? Berarti dia pakai indefinite artikel yang tidak pasti. Dia pokoknya sih pakai bukan definite ya. Berarti yang tidak pasti. Di situ pakai e atau n? Dia coba union, berarti diawali huruf apa? U, berarti sama dengan university. Berarti pakai okay. Number 5. There is Number 6. My father has just got a job in a bank in Jakarta. Number 8. Mr. White has got a hen and a rooster. Okay. Number 9. A cowboy rides a horse, okay, in a prairie. Okay, number 10. Untouchable, coba. Okay. An untouchable criminal was killed. Iya. Itu dia penggunaan artikel. Indefinite artikel di dalam bahasa Inggris. Ada yang mau ditanya dari situ? Ada yang mau ditanya dari pembahasan kita? Gampang kan? So, don't forget to do your homework. Kalau kalian mau dikasih feedback, dikirimkan segera. Kalau nggak mau dikasih feedback, kirim lama juga nggak apa-apa. Kasih A. Oke. Apanya? Tugasnya? Bisa, sure. Iya, definitely. Jadi kalau kalian mau foto, ditulis foto bisa. Jelas lah ya tulisannya ya. Oke. Jadi itu dia. I think it's enough for tonight. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, di post di grup ya. Kalau ada yang mau ditanya. Okay, good. So, thank you. Yeah. So I have to say good night.
Good night. Semangat, Cayo. See you. Okay.